Matahari memandikan desa Tunggulrejo dengan cahaya keemasan. Keindahan tenangnya menutupi rahasia. Kehidupan terbentang di desa, tidak menyadari bisikan yang menghantui tepi pemakaman kuno. Di tepi desa, Sumarni, seorang janda muda, menemukan kedamaian di dekat makam kuno tanpa menyadari adanya tatapan menghakimi. Para penduduk desa bergumam, kata-kata mereka bagaikan bayangan, menimbulkan keraguan pada janda yang anggun itu. Sumarni berjalan pelan di sepanjang pemakaman, tampak tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan di sekitarnya. Pemakaman kuno berdiri sunyi, menjaga rahasia setua desa itu sendiri. Sawah Sumarni tumbuh subur dengan warna hijau cerah, kontras dengan tanah tandus dan dilanda kekeringan di sekitarnya. Bisikan berdesir melalui desa saat penduduk setempat bergumam. Kecurigaan mereka tumbuh semakin kuat setiap hari yang berlalu. Ladang-ladang berdiri sebagai bukti kemurahan alam, atau mungkin sesuatu yang jauh lebih penuh teka-teki. Mata penduduk desa menyipit. Ekspresi mereka mengisyaratkan campuran kekaguman dan ketidakpercayaan. Dari kejauhan, rumah Sumarni tampak menjulang dalam kegelapan. Sebuah suara rahasia yang tak diketahui. Keheningan malam hanya dipecahkan oleh kokokan ayam jantan, suara yang memperdalam misteri. Terdengar bisikan bahwa ayam-ayam Sumarni tidak pernah mati. Sebuah detail menyeramkan yang menambah teka-teki seputar rumah itu. Udara malam terasa berat dengan pertanyaan yang belum terjawab. Seiring dengan legenda rumah Sumarni yang terus berlanjut. Tanpa peringatan, sulur-sulur api menyembur dari rumah Sumarni, memancarkan cahaya oranye yang tidak menyenangkan di sepanjang malam. Malam yang tenang hancur saat penduduk desa bergegas menuju kobaran api. Wajah mereka berkerut karena khawatir. Upaya putus asa untuk memadamkan api memenuhi udara dengan asap dan kesia-siaan. Kepanikan mencengkeram lingkungan saat kekacauan datang. Di antara puing-puing rumah Sumarni yang hangus, cahaya pagi mengungkapkan pemandangan kehancuran total. Masyarakat berkumpul, wajah mereka terukir dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Sumarni terbaring tak bergerak di tengah puing-puing. Wajahnya rusak, mata terbuka lebar, tatapannya kosong menembus langit. Jeritan bisu terperangkap dalam reruntuhan. Ketegangan menggantung berat di udara. Rasa takut yang nyata mencengkeram para penonton. Adegan itu adalah gambaran kehilangan yang mencolok, selamanya membekas di hati mereka yang menyaksikannya. Di bawah terik matahari siang, Sumarni dibaringkan untuk peristirahatan terakhirnya. Para penduduk desa berkumpul, wajah mereka terukir kesedihan untuk mengucapkan selamat tinggal. Paraji, penjaga kuburan, menyaksikan dengan berat hati. Keheningan yang suram menyelimuti saat segenggam tanah pertama ditaburkan di atas kuburan. Air mata mengalir di wajah para pelayat. Sebuah ekspresi kolektif atas kehilangan. Matahari tengah hari menciptakan bayangan panjang saat komunitas berduka bersama. Seminggu setelah pemakaman, Paraji berjaga di makam. Udara malam terasa penuh antisipasi. Sebuah penglihatan mengerikan terungkap saat bayangan putih meluncur di antara batu nisan, membangkitkan ketakutan. Teror mencengkeram Paraji saat sosok spektral itu muncul. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Didorong oleh ketakutan naluriah, Paraji berbalik dan melarikan diri. Langkah kakinya bergema di seluruh pemakaman berhantu. Malam tiba di desa Tunggulrejo. Udaranya terasa sangat mencekam. Sebuah suara menembus keheningan. Tangisan seorang wanita bergema dari kedalaman bumi. Ketakutan menyebar seperti penyakit menular, mencengkeram hati penduduk desa. Pintu-pintu terbanting menutup, satu demi satu, saat penduduk desa berebut mencari keselamatan. Lampu berkedip dan menghilang, menjerumuskan desa ke dalam kegelapan. Penduduk desa mundur, mencari pelindungan di dalam dinding rumah mereka yang rapuh, berharap bisa lolos dari teror yang tak terlihat. Di bawah selubung malam, desa Tunggulrejo dicengkeram oleh bau melati membusuk yang menyesakkan. Didorong oleh kebutuhan mendesak, penduduk desa muncul dari rumah mereka. Wajah mereka terukir dengan kekhawatiran. Mereka mencari di setiap sudut, pencarian mereka semakin intensif. Meskipun mereka telah berusaha, sumber dari aroma memuakan itu tetap sulit ditemukan, memperdalam rasa tidak nyaman. Di balik selubung malam Jumat Kliwon yang ditakuti, pemakaman itu disambar petir. Tanah retak di atas kuburan Sumarni, pertanda malapetaka yang akan datang. Dari kedalaman kubur, sebuah tangan putih pucat mencakar jalannya ke permukaan. Tangan itu meraih lebih jauh, menarik sesuatu yang menyeramkan dari bumi. Di bawah cahaya menakutkan malam Jumat Kliwon, Sumarni mencakar keluar dari bumi. Sebuah hantu yang bangkit dari kubur. Matanya membara dengan api jahat, menembus malam dengan intensitas merahnya. Gaunnya, yang dulunya elegan, kini menjadi bukti compang camping dari kematiannya yang berapi-api. Sebuah wajah
grotes. Separuh wajahnya adalah kecantikan yang menghantui. Separuh lainnya adalah topeng hangus, pembalasan dendam. Sebuah suara serak dan spektral bergema di tengah malam. Ku belum selesai. Urusannya yang belum selesai mengikatnya ke alam baka. Sebuah janji, pembalasan yang mengerikan. Di bawah selubung malam, sebuah pemandangan mengerikan terbentang di depan rumah seorang penduduk desa. Seorang warga tergeletak tak bernyawa. Wajahnya membeku dalam topeng teror yang nyata. Keheningan hanya dipecahkan oleh bisikan angin yang sayup-sayup, membawa kisah-kisah mengerikan. Jejak kaki tanah lembab menandai jejak yang tidak menyenangkan yang mengarah menjauh dari tempat kejadian. Udara terasa berat dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Setiap bayangan memperdalam misteri. Di lingkungan yang tenang, perasaan tidak nyaman mulai menyebar di udara. Bisikan tuduhan massa lalu mulai bergejolak saat kekuatan tak terlihat mulai menunjukkan keberadaan mereka. Teror semakin intensif, mencengkram penduduk dalam cengkraman ketakutan. Kepanikan menyebar seperti api, menelan masyarakat dalam lautan paranoia dan ketakutan. Tetangga saling mencurigai. Kepercayaan mereka terkikis oleh ancaman yang tak terlihat. Saat kegelapan tiba, masyarakat menyerah pada kesadaran yang mengerikan bahwa mereka tidak sendirian. Di bawah langit terbuka, seorang kiai datang dari desa tetangga. Kehadirannya adalah janji yang sungguh-sungguh. Dengan tangan terangkat, dia mulai melafalkan doa-doa kuno. Suaranya bergema di seluruh pemakaman yang sunyi. Kiai berlutut dengan khidmat di makam Sumarni. Beban tugasnya terasa berat di pundaknya. Dia mulai menggali, bumi menyerah pada kerja kerasnya yang gigih. Setiap sekop tanah adalah langkah lebih dekat menuju kebenaran. Kiai menggali tempat peristirahatan Sumarni, mengungkapkan kekosongan yang mengerikan. Kiai itu menatap peti mati kosong, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan dan ketakutan yang meningkat. Di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, batu-batu kuno makam Sumarni memancarkan panas, berkilauan dalam cahaya yang menindas. Panas semakin terasa saat Kiai berbicara. Kata-katanya membawa bobot kebijaksanaan kuno. Dia tidak tenang karena mati dalam fitnah. Kiai menekankan perlunya perdamaian. Jika kalian ingin damai, suaranya beresonansi dengan tekad, bersihkan namanya. Di bawah terik matahari siang, penduduk desa berkumpul di makam Sumarni. Lautan kepala tertunduk dalam doa khusyuk. Paduan gumaman memenuhi udara. Setiap suara adalah permohonan ampunan dan perlindungan. Malam itu, bau melati menghilang, dan tidak ada lagi jejak kaki tanah basah. The narration echoes, hinting at a dark departure. Namun, setiap tahun, pada malam kematian Sumarni, warga harus meletakkan bunga di makamnya. The narration continues, a ritual born of fear. Jika tidak, keheningan yang mencekam menggantung di udara, syarat dengan ketakutan yang tak terucapkan. Sebuah bisikan hantu memecah kesunyian. Aku belum selesai.